Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109 kelas C, Prodi Sosiologi semester 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Siang ini saya akan mempresentasikan tugas mereview buku mata kuliah Sosiologi Komunikasi, review buku kedua dengan judul Data Komunikasi Media Sosial untuk Pemulihan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, menggunakan media data sosial untuk mengawasi aktivitas orang di dunia nyata telah terwujud secara luas. Media sosial adalah platform online yang dirancang untuk mendorong orang untuk berbagi pikiran, perasaan, situasi, dan jenis lainnya informasi mengenai segala jenis topik. Karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya media sosial dapat menyatakan sebagai cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat. Selain itu, memanfaatkan media sosial yang bersifat real time dapat dilakukan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kesadaran situasional. Sebuah kelompok penelitian di Jepang membahas dan mengkategorikan penelitian pemulihan bencana menjadi 4 pendekatan, yaitu filosofi pemulihan pemerintah yang sangat baik, dan ketahanan. Pendekatan filosofis berfokus pada pertanyaan tentang apa tujuan pemulihan yang seharusnya. Mekanisme pendekatan anisme berfokus pada pertanyaan tentang jenis pemulihan, komponen apa berisi, dan bagaimana mengukur pemulihan. Fokus pendekatan tata kelola pemulihan tentang pemangku kepentingan dan kerjasama mereka untuk pemulihan. Fokus pendekatan pertahanan tentang kemampuan masyarakat yang terkena bencana untuk pulih. Bab 2, Pembahasan. 1. Kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Proses pemulihan telah diamati melalui beberapa metodologi seperti melakukan survei dan studi kasus serta statistik resmi. Survei bisa eksplorasi penemuan pemulihan dan faktor antara bisnis individu. Sementara staf indikator statistik dapat membuktikan kebenaran ini di tingkat sektoral dengan menyediakan konteks total pemulihan ekonomi regional dan menyaring pengaruh-pengaruh eksogen, misalnya Contreras dan kawan-kawan. Mengembangkan pemulihan oleh mengukur kemajuan pemulihan setelah gempa bumi El Aquila 2009 di Italia berbasis tentang data kondisi bangunan dan penggunaan bangunan. Analisis data spesial telah dibolehkan mereka untuk memvisualisasikan proksi untuk memahami situasi sosial ekonomi di tingkat lokal serta untuk memetakan hotspot pemulihan di kota. Beberapa kelompok penelitian berdasarkan indeks pemulihan berdasarkan statistik makroskopis dari kota Kobe setelah gempa bumi Kobe. Data asli mereka termasuk populasi, jumlah penumpang kereta api, tingkat kesejahteraan, dan kejahatan. Namun, sebagai Karatani dan Hayashi menunjukkan itu sulit untuk mengumpulkan data bulanan statistik pemerintah daerah di berbagai bidang karena di kota-kota lokal ada beberapa divisi, mungkin tidak memiliki data atau tidak tersedia data bulanan. Dengan demikian, indikator pemulihan diperlukan untuk memetakan pemulihan secara real time, cara untuk memastikan bahwa investasi pemulihan digunakan secara efektif. 2.
Pendekatan orang sebagai sensor dalam konteks bencana. Memperoleh dan mengelola informasi tentang situasi terkait bencana sangat penting masalah selama bencana untuk setiap aktor terkait, termasuk individu yang terkena dampak oleh bencana. Ini karena bencana selalu melibatkan ketidakpastian dan kebutuhan yang sangat besar pengambilan keputusan berkelanjutan secara tepat waktu. Untuk tujuan ini, konten berharga tertentu dihasilkan oleh berbagai aktor di media sosial selama bencana. Menurut Laituri dan Godrich, tsunami Samudra Hindia tahun 2004 dan badai Katrina tahun 2005 mengungkapkan usia komunitas tanggap bencana online. Untuk operasi bantuan dan mencegah kerugian lebih lanjut dapat menjadi pengguna media sosial, orang sebagai sensor atau sensor manusia, dan dapat terlibat dalam penginderaan warga negara. Ini karena situasi bencana melibatkan orang yang mengumpulkan informasi untuk membantu proses pemulihan dan memposting informasi ini untuk diseminasi luas di luar dari saluran tradisional tanggap darurat yang sudah mempan. Begitu pula dengan Pentland menunjukkan bahwa teknologi baru harus digunakan untuk menginvestasikan kembali sistem masyarakat dalam kerangka umpan balik yang itu pertama-tama mendeteksi situasi. 3. Lokal dan non-lokal kebencana. Studi yang telah mengenali pola komunikasi yang berbeda di media sosial antara penduduk lokal dan non-penduduk setempat selama bencana. Starbreed dan kawan-kawan berpendapat itu konten media sosial yang dibagikan oleh warga lokal di daerah yang tertimpa bencana dapat memberikan informasi unik dan penting untuk respon darurat, perencana acara, orang-orang dirusak oleh bencana, jurnalis dan relawan digital. Kogan dan kawan-kawan dan Starbreed dan Palen menemukan bahwa pengguna Twitter secara umum lebih cenderung tweet akun orang-orang lokal untuk acara darurat. Bicha et al. Diselidiki representasi imajiner dari bencana melalui gambar yang dibagikan di Twitter dan ditemukan bahwa penduduk setempat lebih fokus pada detail bisnis dari respons dan kerusakan yang mereka alami kota, sementara populasi non-lokal lebih fokus pada gambar orang yang menderita. 4. Analisis sentimen. Kemunculan media sosial di mana-mana dan opini yang diungkapkan pengguna di media sosial, penelitian dengan alat pengumpulan data baru dan sumber alternatif kualitatif dari informasi kuantitatif untuk ditambahkan atau dalam beberapa kasus memberikan alternatif lain metode pengumpulan data tradisional. Analisis sentimen juga disebut penambangan opini atau analisis dan analisis subjektivitas adalah bidang studi multidisiplin yang menganalisis sentimen, sikap, emosi, dan pendapat orang tentang perbedaan entitas seperti produk, layanan, individu, perusahaan, organisasi, acara, dan topik. Ada berbagai penelitian yang mengeksplorasi suasana hati kerumunan dan ada banyak alat yang ada untuk dengan mudah menganalisis suasana hati publik. Dalam konteks bencana, suasana hati dan emosi masyarakat pasca bencana telah dianalisis secara luas. Misalnya, Nepali menganalisis tweet selama badai Sandi dan menjelaskan bagaimana sentimen orang berubah berdasarkan jarak mereka dari badai. Yang kelima, hubungan antara komunikasi di media sosial dan aktivitas di dunia nyata. Studi yang dirangkumkan di atas memberikan saluran baru ke dalam bidang sosial yang berhubungan dengan bencana aktivitas media. Tetapi, studi ini menemukan bahwa lebih sedikit studi yang berfokus pada hubungan antara konten media sosial dan aktivitas masyarakat di dunia nyata.
Dengan kata lain, sebagian besar studi hanya berfokus pada apa yang terjadi di dunia cyber, seperti tren komunikasi di media sosial, dan jangan melihat dari mana temunya dunia cyber, berarti dunia nyata. Di sisi lain, di bidang lain seperti kesehatan masyarakat dan studi pemasaran, hubungan antara ruang cyber dan fisik dalam aktivitas diselidiki secara luas. Misalnya di bidang kesehatan masyarakat, korelasi antara pandemi dan data Twitter telah dipelajari dengan tujuan mendeteksi wabah epidemi secara mungkin. Di pasar dan bidang bisnis, korelasi antara sentimen Twitter dan harga saham telah dipelajari. Demikian pula menemukan korelasi antara nilai rating film online dan gerakan pendapatan gambar. Yang keenam, data media sosial atau Twitter. Twitter adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan atau tweet ke pengikut mereka dan publik jika pengguna mengizinkan, dan untuk menerima pesan yang diposting dari pengguna. Mereka mengikuti teriakan. Pengguna Twitter dapat mengkomunikasikan informasi hingga 140 karakter. Twitter telah dianalisis secara luas di kalangan peneliti karena keterbukaan dan ketersediaan dari pesan yang diposting ke Twitter telah menyediakan kumpulan data yang kaya untuk peneliti akademis dari berbagai ilmu untuk dipelajari. Aplikasi Twitter Pro antarmuka tata bahasa atau API memungkinkan pencarian dan pengambilan berbagai secara otomatis jenis tweet yang dibagikan secara publik, termasuk metadatanya seperti waktu, nama pengguna, lokasi, dan deskripsi pengguna hanya jika pengaturan pengguna mengizinkan. Data Twitter memiliki telah banyak dianalisis di bidang informatika krisis. Menurut Chatfield et al., di antara karya-karya sebelumnya tentang media sosial dari perspektif Dister, Twitter adalah saluran media sosial yang paling sering digunakan di antara media lainnya, seperti Facebook, blog, forum web, dan berbagai foto. 85% terkait literatur menganalisis data Twitter. 7. Halaman Facebook. Halaman Facebook atau dulu disebut halaman penggemar Facebook. Juga beberapa mungkin merujuk itu sebagai halaman merek Facebook adalah tempat untuk menghubungkan orang-orang dengan minat yang sama. Meskipun pengguna Twitter beragam, misalnya individu, kelompok, organisasi, dan organisasi krisis, halaman Facebook banyak digunakan oleh bisnis, organisasi, dan berbagai macam-macam kelompok seperti kelompok relawan, kelompok kepercayaan, dan kelompok hobi. Pemilik atau operator halaman Facebook dapat membagikan konten, informasi, dan aktivitas bertema dengan pengguna Facebook yang juga dapat bereaksi, mengomentari, dan berbagi kiriman ini. Teman mereka di Facebook. Umumnya, pengguna Facebook menyukai sebuah halaman. Artinya, pengguna adalah mengikuti suatu halaman. Jika mereka merasa tertarik dengan konten atau tema halaman mereka. Mulai 2017, API Facebook mengizinkan semua data publik Facebook yang tersedia halaman yang akan dikumpulkan oleh pengembang. Dalam konteks bencana skala besar, Silver dan Matthew menjelaskan bagaimana orang menggunakan Facebook dan membantu satu sama lain ketika terjadi bencana berdasarkan analisis konten Facebook. 8. Perbedaan antara halaman Twitter dan Facebook. Pertama, batasan pada kata halaman Twitter dan Facebook berbeda. Seperti yang dijelaskan di atas, Twitter hanya mengizinkan pengguna untuk membuat tweet dengan jumlah kata terbatas, sementara Facebook memungkinkan pengguna untuk menulis dan memposting konten yang lebih panjang. Kedua, tujuan menggunakan halaman Twitter dan Facebook berbeda. Halaman Facebook adalah tempat bagi orang yang memiliki minat yang sama atau sama. Pengguna dapat bergabung dengan kelompok kepentingan umum dan berlangganan seperti halaman bisnis, halaman grup, dan halaman pemerintah lokal. Di sisi lain,
Twitter cenderung menjadi tempat yang lebih terbuka bagi pengguna untuk terhubung dengan orang lain. Pengguna termasuk berbagai jenis pengguna dan dari berbagai latar belakang. Juga, itu biasa untuk meminta pengguna lain berbagi informasi, berita, opini, pemikiran, atau aktivitas lainnya. Dalam studi ini, analisis mempertimbangkan perbedaan antara Twitter dan Facebook halaman dan jelajahi apakah kedua jenis platform media sosial ini memiliki berbagai jenis korelasi dengan kegiatan pemulihan sosioekonomi. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Studi tentang pengembangan media sosial untuk penanggulangan bencana secara khusus berfokus pada pendekatan orang sebagai sensor. Mempertimbangkan ini, studi ini telah mengangkat dua hal yang belum memadai ditangani oleh literatur yang dominan. Pertama, ada kebutuhan untuk meneliti tidak hanya fase jangka pendek tetapi juga cara untuk mendeteksi dan menilai bencana jangka menengah hingga jangka panjang fase. Kedua, berbagai pendekatan telah diterapkan pada analisis media sosial untuk penelitian bencana dalam dekade terakhir, seperti analisis data geotak, sentimen analisis, dan analisis isi seperti menyaring data yang relevan dan dengan peristiwa. Menyelidiki kemungkinan menggunakan komunikasi media sosial untuk mendeteksi pemulihan sosioekonomi kegiatan. Penulis memilih gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami 2011 dan badai Sandy pada 2012 sebagai kasus. Selain itu, untuk menganalisis pertanyaan penelitian, Tions diperkenalkan dalam bab ini. Metodologi untuk menganalisis baik sosial ekonomi, kegiatan pemulihan dan kelebihan permintaan mobil dan perumahan bekas, dan media sosial komunikasi masing-masing diperkenalkan. Dalam penelitian ini, berbagai jenis sosial data dan komunikasi media, termasuk dua jenis platform, Twitter dan Facebook halaman buku, dan dua jenis konten, topik, dan sentimen dipertimbangkan. Sekian dan terima kasih.